Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamidah Khairani dengan nomor NPM 251063108127. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah karya sastra anak yang tidak hanya menarik, tetapi juga sangat bermakna, yaitu buku yang berjudul Mata di Tanah Melus karya Oki Madasari. Buku ini bukan sekadar cerita petualangan biasa, tetapi juga mengangkat unsur budaya lokal Indonesia yang jarang diangkat dalam karya sastra anak. Oleh karena itu, buku ini sangat menarik untuk diulas lebih dalam. Nah, bukunya seperti ini teman-teman. Buku ini berjudul Mata di Tanah Melus dengan penulis Oki Madasari dan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya 2018 dengan genre fiksi anak, petualangan, fantasi budaya. Nah, buku ini memiliki halaman sekitar 187 halaman. Lalu, buku ini merupakan bagian dari seri karya Oki Madasari yang memang ditunjukkan untuk pembaca muda, namun tetap relevan dibaca oleh semua kalangan. Cerita ini berfokus pada tokoh utama yang bernama Matara, seorang anak perempuan yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia melakukan perjalanan ke daerah Belu, Nusa Tenggara Timur bersama ibunya. Awalnya, perjalanan tersebut terasa biasa saja, seperti perjalanan pada umumnya. Namun, situasi mulai berubah ketika Matara mengalami kejadian yang tidak terduga. Ia terpisah dari ibunya dan secara misterius masuk ke sebuah dunia lain yang dikenal sebagai Tanah Melus. Tanah Melus ini merupakan tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang berbeda dari manusia biasa. Mereka memiliki aturan, kebiasaan, dan cara hidup yang unik. Di dunia ini, Matara harus beradaptasi dengan lingkungan yang asing, sekaligus berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selama berada di Tanah Melus, Matara menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rasa takut, kebingungan, hingga usaha untuk bertahan hidup. Ia juga belajar tentang pentingnya keberanian, kepercayaan diri, dan cara menghargai perbedaan. Perjalanan Matara tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga perjalanan batin. Menurut saya, buku Mata di Tanah Melus karya Oki Madasari sangat menarik karena menggabungkan cerita petualangan dengan unsur budaya lokal Indonesia. Tokoh Matara sendiri digambarkan sebagai anak yang berani dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga membuat cerita terasa hidup dan inspiratif. Alur ceritanya runtut dan mudah diikuti, sementara latar Tanah Melus memberikan nuansa unik dan imajinatif. Bahasa yang digunakan cukup sederhana sehingga mudah dipahami, terutama untuk pembaca anak-anak dan remaja. Kelebihan buku ini terletak pada penyampaian nilai budaya dan pesan moral yang tidak terkesan menggurui. Namun, unsur fantasi yang cukup kuat mungkin membuat sebagian pembaca perlu lebih fokus untuk memahami alur cerita. Buku ini mengandung banyak nilai kehidupan yang dapat dipetik. Di antaranya, yang pertama, keberanian. Matara menunjukkan bahwa keberanian sangat penting dalam menghadapi situasi sulit. Yang kedua, kemandirian. Ia belajar untuk bertahan tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Suku Melus mengajarkan bahwa setiap budaya memiliki nilai tersendiri. Yang keempat, rasa ingin tahu. Keingintahuan dapat membawa kita pada pengalaman baru yang berharga. Dan yang kelima, pantang menyerah. Dalam kondisi sulit sekalipun, tetap harus berusaha mencari jalan keluar.
Sebagai kesimpulannya, Mata di Tanah Melus merupakan buku yang sangat menarik dan layak untuk dibaca. Buku ini tidak hanya menyajikan cerita petualangan yang seru, tetapi juga memberikan wawasan tentang budaya serta nilai-nilai kehidupan. Saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama bagi anak-anak dan remaja, karena selain menghibur, buku ini juga mendidik dan inspiratif. Akhir kata, semoga ulasan ini dapat memberikan gambaran dan menambah minat baca terhadap karya sastra Indonesia. Terima kasih. Bye-bye.